sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson from the book of Revelation. Halo, saya Pendeta Dave, dan hari ini saya ingin membawa pelajaran firman Tuhan dari kitab Wahyu. We are studying about being an overcomer in Christ Jesus. Kita sementara mempelajari tentang bagaimana menjadi seorang pemenang di dalam Yesus Kristus. And we're using the scripture 1 John chapter 5, verses 4 and 5. Dan kita pakai ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. So let's read that. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? If we are going to be an overcomer of sin, we need to believe that Jesus is the Son of God. Jika kita mau menjadi orang yang menang atas dosa, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jesus has given us the power to overcome sin. Yesus telah memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan dosa. And he's given us faith to believe that he is the Son of God. Dan Dia telah memberikan kepada kita iman untuk percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. The lesson I want to look at today is about how we can be an overcomer if we will judge our lives. Pelajaran yang akan kita lihat hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang jika kita menghakimi atau menilai hidup kita sendiri. And this is taken from Revelation chapter 2, verses 18 to 29. Dan ini diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. So let's read that to get the background. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 untuk mendapatkan latar belakangnya. Firman Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, itu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya,
Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Okay, so this church that is being written to is to tell us how to overcome as we judge our lives. Jadi gereja yang mana penulis kitab Wahyu menulis ini adalah untuk memberitahukan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang pemenang ketika kita menghakimi diri kita sendiri, hidup kita sendiri. The very name Thyatira means women are in charge of this church. Nama dari Tiatira artinya wanita yang bertanggung jawab atas gereja ini. And there's nothing wrong with women helping and working in a church. Tidak ada yang salah dengan bagaimana seorang wanita menolong dan melayani kerja di gereja. But in this church, the women had taken the authority. Tapi di gereja ini, wanita tersebut yang pegang otoritas. It may have been started by Lydia, who was from Thyatira. Mungkin dimulai dari Lydia yang ada di Tiatira. And Paul had preached to her, and she believed in Jesus. Dan Paulus telah berkhotbah kepadanya, memberitakan Injil, dan dia percaya kepada Yesus. But we see a change as they changed the word of God to match what they wanted. Tapi kita lihat bagaimana mereka mengubahkan firman Tuhan untuk sesuai dengan keinginan mereka. And this may be where we get the mother and child worship. Dan disinilah mungkin kita menemukan penyembahan ibu dan anak. Yes, there are churches that worship Mary and then Jesus. Ada gereja-gereja yang menyembah Maria dan menyembah Yesus. And this church also was saying they were the final authority. Dan gereja ini berkata merekalah yang punya otoritas final. And when we set ourselves up as a judge, we are saying, I am the big boss. Dan ketika kita menetapkan diri kita sebagai hakim, kita sebenarnya berkata, sayalah pemimpin terbesar. We need to be careful we do not take authority away from Jesus. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita ambil otoritasnya Yesus. Jesus comes and reveals himself to this church as the Son of God. Yesus datang dan menyatakan dirinya ke gereja ini sebagai anak Allah. And he says, I've got eyes like fire and feet like brass. Dan dia katakan, saya punya mata seperti api dan kaki yang sangat cepat. Now, fire either purifies or destroys. Mata, maksudnya yang seperti api, artinya memurnikan atau menghancurkan. Fire will burn wood and paper. Api itu bisa membakar kayu dan kertas. But it makes gold and silver more pure. Tapi itu bisa membuat emas dan perak lebih murni. And fire in the Bible speaks of judgment. Dan api di dalam Alkitab itu bicara tentang penghakiman. And also brass speaks of judgment. Dan juga itu bicara tentang penghukuman. So this church needed to have judgment in it to become pure again. Jadi gereja ini harus didatangkan penghakiman untuk dimurnikan. And we need that in our lives as well. Dan kita juga membutuhkan ini dalam hidup kita. It is so easy to think of ourselves as greater than we really are. Terlalu mudah untuk kita berpikir bahwa kita ini lebih bebas, lebih hebat, lebih besar daripada kita sebenarnya. And we start to change the word of God to match what we want.
Dan kita mulai mengganti, mengubah firman Tuhan supaya sesuai dengan yang kita inginkan. And there are times when Jesus has to come to us and he has to work very hard in our lives. Dan ada waktunya Yesus harus datang kepada kita dan dia harus berusaha begitu keras di dalam hidup kita. When it comes to worship and preaching the word of God, Jesus is very firm. Ketika kita bicara tentang penyembahan dan memberitakan firman Tuhan, Yesus itu begitu teguh. He will not allow flesh into our worship. Dia tidak mengizinkan hal-hal yang bersifat kedagingan masuk dalam ibadah kita, penyembahan kita. And he does not want us to worship by our own ideas. Dan dia tidak menginginkan kita menyembah dengan ide-ide pribadi kita. So he comes as a fire which will destroy anything that's wrong in our lives. Itulah sebabnya dia datang bagaikan api yang menghancurkan semua yang salah dalam hidup kita. Because we can read, let's read 2 Peter chapter 3 and verse 7. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Here we see fire is used to judge. Di sini kita lihat api dipakai untuk menghakimi. And I do not want to fall under the fire of God. Saya tidak mau jatuh di bawah api Tuhan. I want to judge my own life so that Jesus does not have to bring the fire into my life. Lebih baik saya yang menghakimi diri saya sendiri daripada Yesus yang membawa api penghakiman atas hidup saya. And we see that in the Old Testament that God judged his leaders. Dan kita lihat di Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menghakimi pemimpin-pemimpinnya. They had an altar made of brass, which was for sin judgment. Bahkan ada mesbah yang terbuat dari tembaga untuk menghakimi dosa. That is because leaders have to be so careful in what they preach and teach. Sebab pemimpin harus sangat hati-hati dengan apa yang mereka ajarkan, mereka khotbahkan. People will follow what the leader says. Orang akan mengikuti apa yang dikatakan pemimpinnya. And if the leader leads them wrong, then they go into sin. Dan kalau pemimpinnya mengajarkan hal yang salah, mereka bisa jatuh dalam dosa. And that is what is going on in this church that we read about. Itulah yang salah yang terjadi di gereja yang kita sudah baca. He talks about the spirit of Jezebel leading people into sin. Itu bicara tentang roh Izebel yang memimpin orang-orang kepada dosa. Because when we preach the word of God, we have to be careful that it is pure. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus hati-hati, seharusnya itu murni. People can change the word of God to match what they want to believe. Banyak orang suka mengubah-ubah firman Tuhan supaya sesuai dengan apa yang dia mau percaya. We cannot let our own will or our flesh guide the word of God in our lives. Kita tidak bisa membiarkan daging kita sendiri, keinginan kita sendiri yang menuntun kita dalam hidup kita. We have to be careful what we allow into our lives. Kita harus berhati-hati apa yang kita izinkan ada di dalam hidup kita. And we have to be careful what comes out of our lives. Dan kita harus hati-hati apa yang keluar dari hidup kita. So let's read 1 Corinthians chapter 11, verses 31 and 32. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Right. You see, judgment doesn't mean punishment. Ternyata penghukuman bukan berarti
penghakiman ya, bukan berarti penghukuman. We have to understand that judgment means making a decision. Kita tahu arti dari penghakiman adalah membuat keputusan. And we have to decide, are the things in my life the right with the Word of God or not? Kita harus memutuskan apakah hal-hal yang ada di dalam hidup saya ini benar apa tidak. We continually need to go back to the Word of God and say, what does the Bible tell us? Kita harus selalu datang kepada firman Tuhan dan bertanya, apa yang dikatakan firman tentang kita? When I was a child, my father used to watch my life. Waktu saya masih kecil, ayah saya selalu mengawasi hidup saya. And if I would make myself do the right thing, my father was very pleased. Dan kalau saya melakukan hal yang benar, maka ayah saya pasti akan sangat berkenan, sangat senang. But if I did the wrong thing, my father had to bring judgment into my life. Tapi ketika saya melakukan hal yang salah, maka ayah saya harus membawa penghakiman atas hidup saya. And this is what we just read. Do we check what is going into our lives? Dan inilah yang baru saja kita baca, apakah kita memeriksa apa yang terjadi dalam hidup kita. You see, this church had a lot of things that they were doing for God. Saudara, gereja ini punya banyak hal yang mereka lakukan bagi Allah. They had faith and they had patience and they had service and charity. Mereka punya iman, mereka punya kesabaran, dan mereka melayani dalam kasih. And they were doing more and more things and saying they were doing it for God. Mereka lakukan banyak hal, mereka katakan mereka lakukan itu bagi Allah. But I have seen so many places that do for God and forget that it is to worship God. Saya melihat banyak tempat di mana mereka melakukan banyak bagi Allah, mereka katakan itu menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. We can do a program in our church and it seems like it would lead people to Jesus. Kita bisa saja membuat satu program di gereja kita dan kelihatannya itu memimpin orang kepada Yesus. But really we're putting on a program to make people happy. Padahal program kita hanya supaya orang lain senang. And God is not interested in trying to just make your flesh happy. Dan Tuhan tidak tertarik hanya membuat dagingmu bahagia. He wants to have our lives pure from the things of this world. Dia mau hidup kita ini murni, bebas dari hal-hal duniawi. So do we do things to be popular for people, or do we do it to reach their souls? Jadi apakah kita melakukan sesuatu supaya kita populer bagi orang lain atau untuk menjangkau jiwa-jiwa? We have to keep checking our lives to make sure that we are doing things for the right reason. Kita harus memeriksa hidup kita dan memastikan bahwa kita melakukan sesuatu untuk alasan yang tepat. And many times we look at the program instead of Jesus. Banyak kali kita lihat programnya, bukannya Yesus. And we forget why we are doing it. Kita lupa mengapa kita melakukan itu. And so we start worshiping in a way that makes ourselves feel good. Jadi kita mulai menyembah dengan cara yang mana kita rasa nyaman. And we forget about what Jesus wants. Dan kita lupa apa yang diinginkan oleh Yesus. So we need to start thinking about what does Jesus like. Jadi kita harus mulai memikirkan seperti apa Yesus itu. As an example, I could buy my wife beautiful flowers. Sebagai contoh, saya bisa saja membelikan bunga yang indah buat istri saya. And she says, "Oh, thank you for the flowers." Dan dia katakan, oh terima kasih buat bunganya. But she really would like to have chocolate. Tapi sebenarnya yang dia mau adalah coklat. But I like to give the flowers, so I buy flowers. Tapi yang saya mau kasih adalah bunga, jadi saya beli bunga. And she is happy, but she would rather have the chocolate. Dan dia senang, tetapi lebih baik bagi dia untuk dapat coklat. But I'm not thinking about what she wants. I'm thinking about what I want. Tapi saya tidak memikirkan apa yang dia mau, yang saya pikirkan apa yang saya mau.
So do we do the same thing with Jesus? Apakah kita juga sering melakukan hal yang sama dengan Yesus? We say, Jesus, I will do this for you. Kita katakan, Yesus, aku mau melakukan ini bagimu. And Jesus says, that is very nice, but that's not what I want. Oh, Yesus berkata, oh itu bagus, tapi bukan itu yang aku inginkan. I would prefer that you would do the right thing. Ya, saya lebih menginginkan kamu melakukan hal yang benar. But we think about what we want. Tapi yang kita selalu pikirkan adalah apa yang kita mau. And we forget what Jesus wants. Dan kita lupa apa yang Yesus inginkan. And so I see in the scripture many ways that I can worship Jesus. Dan saya lihat dalam Alkitab ada banyak cara di mana saya bisa menyembah Yesus. The Bible says to lift up hands, holy hands to the Lord. Alkitab berkata, angkat tanganmu yang kudus kepada Tuhan. Sometimes it says to clap Kadang-kadang dikatakan bertepuk tanganlah, or to bow down before the Lord, bersujudlah di hadapan Tuhan, to sing unto the Lord, menyanyilah bagi Tuhan, to play a musical instrument. mainkan instrumen musik. There's many different ways that we can worship Jesus. Ada banyak cara di mana kita bisa menyembah Yesus. But we sometimes get our own ideas in there and we do it our way. Tapi terkadang kita menggunakan ide kita sendiri, kita lakukan dengan cara kita sendiri. And so we need to continually be checking ourselves. Jadi kita harus terus-menerus memeriksa hidup kita. As we read, we need to judge our own lives so God doesn't have to judge us. Kita membaca, kita harus menghakimi diri kita sendiri supaya Tuhan tidak perlu menghakimi kita. Because the things that we're doing are not really wrong, Karena apa yang kita lakukan itu tidak benar-benar salah, but they're not what Jesus asked us to do. tapi bukan itu yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Remember, you are saved by grace through faith. Ingat, saudara diselamatkan oleh anugerah melalui iman. And it's not by your works so that you can't boast on how to come to Jesus. Ini bukan dengan pekerjaanmu, usahamu, supaya kamu tidak bisa menyombongkan diri untuk datang kepada Yesus. You see, this church had leadership that was wrong. Kita tahu gereja ini ada kepemimpinan yang salah. They were following the ways of Jezebel. Mereka mengikuti jalan-jalan Isabel. She was a heathen wife to a wicked king of Israel. Dia adalah seorang istri yang menyembah berhala dan melayani Raja Israel yang jahat. She brought worship of idols into Israel. Dia membawa penyembahan berhala ke Israel. And she tried to kill the prophet Elijah. Dan dia coba untuk membunuh sang Nabi Elia. So we need to be careful that we do not have this spirit within us. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai roh itu ada pada kita. This spirit says, I will do it my way. Roh itu berkata, aku akan melakukan dengan caraku sendiri. And God says, no, please do it my way. Dan Tuhan berkata, gunakanlah caraku. No one should take the place of God in our lives. Tidak ada yang bisa menggantikan tempat Allah dalam hidup kita. So the Bible says the results of not following Jesus is sickness and trouble. Alkitab berkata hasil dari tidak mengikuti Yesus adalah sakit penyakit dan persoalan. Do you remember the people of Israel did not believe God? Ingatlah bahwa orang-orang Israel tidak percaya kepada Tuhan. And they walked in the wilderness for 40 years and that whole generation died. Dan mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun dan satu generasi seluruhnya meninggal. They did not trust Jesus, did not trust God, so he took their lives. Mereka tidak benar-benar percaya kepada Allah sehingga nyawa mereka dicabut. And the result was death. Dan hasilnya adalah kematian. So what I am saying is check your life so that you do not
go into the wrong ways. Jadi apa yang saya katakan adalah periksalah kehidupanmu supaya engkau tidak salah Even langkah. even the scripture said hold on to what you have. Bagian Alkitab berkata, berpeganglah pada apa yang kau punya. Walk in what God has called you to do. Berjalanlah pada apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu. Don't walk in the ways that are easy for your flesh. Jangan berjalan di jalan yang hanya mudah bagi dagingmu. Don't just look for easy ways. Jangan hanya cari cara-cara yang mudah. We need to look to see what does Jesus want us to do. Kita perlu melihat apa yang Yesus mau kita lakukan. There are so many people around us that need to know who Jesus is. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang perlu tahu siapakah Yesus itu. And we walk right by them and they are going to hell. Dan kita berjalan melewati mereka padahal mereka melangkah menuju neraka. Jesus wants us to share the good news of his salvation. Yesus mau kita membagikan kabar baik tentang keselamatannya. And we need to be ready to bring people to know Jesus. Kita perlu siap untuk membawa orang-orang mengenal Yesus. This scripture was written to us to show us how we can be an overcomer of sin and evil. Ayat ini dituliskan bagi kita supaya kita tahu bagaimana menjadi orang-orang yang menang atas dosa dan kejahatan. And there were 3 promises given to this church. Dan ada 3 janji yang diberikan kepada gereja ini. One was that they would have power over the nations. Pertama, mereka punya kuasa atas bangsa-bangsa. We have power in the name of Jesus. Kita punya kuasa di dalam nama Yesus. And when we walk in the name of Jesus, we can overcome the sin around us. Ketika kita berjalan di dalam nama Yesus, kita bisa mengalahkan dosa-dosa di sekeliling kita. And people will listen to us when we speak the true word. Dan orang-orang yang mendengarkan kita ketika kita mengatakan perkataan yang benar. And another promise was to give them a rod of iron. Janji yang lain dikatakan mereka akan diberikan tongkat besi. That is not to beat people and hurt people. Itu bukan untuk memukul orang atau melukai orang. That is to break down resistance and destroy the devil. Itu untuk menghancurkan penghalang dan menghancurkan iblis. And then he says, I will give you the morning star. Dikatakan aku akan memberikan kepadamu bintang fajar. And what does that mean? Apa maksudnya? It means it's a new day, a new start. Dikatakan hari yang baru, permulaan yang baru. The morning star appears before the sun rises. Bintang fajar atau bintang timur itu muncul sebelum matahari terbit. It leads us out of darkness into the light. Memimpin kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Are we leading people into the light from the darkness they walk in? Apakah kita memimpin orang-orang kepada terang dari kegelapan? Or are we still in darkness and need to come to the light? Atau apakah kita masih ada dalam kegelapan dan kita butuh untuk masuk ke dalam terang? See, Jesus is coming again. Katakan Yesus akan datang kembali. And he is looking for his saints to take to heaven. Dan dia mencari orang kudus untuk dibawa ke sorga. And we are on this earth to lead people to know him for salvation. Dan kita ada di bumi ini untuk membawa orang-orang kepada keselamatan, untuk mengenal dia. So what are we doing with our lives? Jadi apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Or do we have the power of the word of God to break down the work of the devil in people's lives? Apa kita punya kuasa firman Tuhan untuk mematahkan apa yang dalam hidup orang-orang yang pekerjaan iblis itu? We can use that rod of iron to break down the power of Satan. Kita bisa menggunakan tongkat besi untuk menghancurkan kuasa iblis. We need to be strong and have authority. Kita perlu kuat dan punya otoritas. And we also need to have love for those that need salvation.
Dan kita juga harus memiliki kasih bagi mereka yang membutuhkan keselamatan. So, what are we doing with our lives today? Jadi, apa yang kita lakukan dengan hidup kita hari ini? Because we can bring a new day, a new life into people. Karena kita bisa membawa kehidupan yang baru kepada orang lain. Jesus is our reward, and he is our salvation. Yesus adalah upah kita dan dialah keselamatan kita. So hold fast to the truth that is in the Bible Jadi berpeganglah teguh pada kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. and give the word of God out to people around you. Dan berikanlah firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingmu. This word of God is the most important thing for us. Firman Tuhan ini adalah hal yang terpenting bagi kita. So give the word of God and be an overcomer of the sin that tries to come into your life. Masuklah dalam firman-Nya dan jadilah pemenang atas dosa yang coba masuk dalam hidupmu. May the Lord bless you as you have a wonderful day. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara dan milikilah hari-hari yang luar biasa. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time